transformasi perencanaan kawasan transmigrasi berbasis digital melalui TransOD. Kita lihat dokumen yang ada saat ini tuh banyak daerah-daerah tuh yang masukkan sampai hutan lindung, laut pun dimasukkan gitu kan. Animo masyarakat terutama di pemerintah daerah itu sangat tinggi tuh. Mereka ingin segera memanfaatkan itu ya. Segera memanfaatkan aplikasi ini untuk menyusun RKT baru maupun mereview dokumen yang ada. Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi, udah lama gak ketemu ya. 18 purnama. Aduh, kita kayak nggak cinta dan bertemu. raga aja. Mbak, kita main dulu ya berdua, main kuis dulu. Iya, biar Kita lebih nggak kuis, tapi kita berdua-dua ya. aja. Iya. Kuis apa? Kamu mau tebak-tebakan pas ini? Sebutkan kata yang berawalan dari trans. Coba apa? Transjakarta. Oke, transmigrasi. Diam. Itu udah disemprot. Trans TV. Oke, boleh ya nyebut. Boleh ya. Transpolitan. Trans Metro Bandung ada di Bandung. Oh, ada, beneran, oke, sumpah. oke, Cari oke, aja oke, TMB oke. disingkatnya, beneran. TransOD. Gak usah ngarang. Ada. Apaan? Bener ada. Nggak Kemarin kan ada. baru launching tanggal 5 Juli. Transmigrasi, iya. Oh, apa aplikasi? Transmigrasi ada, Transpolitan ada, TransOD ada. Baru launching tanggal 5 Juli kemarin. Ikut nggak launchingnya? Enggak, itu apa untuk yang OD? Overdosis. Bukan dong. Kayak inget sesuatu ya kalau OD. Iya. Jadi TransOD itu Transmigrasi overdosis apa gimana? aplikasi teknologi yang bisa membantu untuk penyusunan RKT. Oh. Cemimiu ya teman-teman ya kalau ada salah. Cemimiu ya. Semimiu ya. Tapi aku nggak ngerti sih jelasnya bagaimana. Mending kita jangan sok tahu ya. Nanti Iya. kita undang aja. Oh, ada. Ada Hari narasumber ini yang narasumbernya. ahli dalam bidang tersebut. Oh gitu. Sebelum itu kita Sapa dulu. Penonton di rumah. Hai. Sobat PDKT, ketemu lagi sama Nina Saya Baren. di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Udah lama nih. Bintang tamu kali ini tapi udah 3 kali loh mampir di sini loh. Udah kayak makan ya sehari udah 3 kali. Kalau ini lebih dari itu. Tapi topiknya selalu beda ya. Iya, Tiap episode selalu beda. Benar, berarti bapaknya nih banyak banget membawa ilmu baru nih. Ahli dalam berbagai bidang. Sekarang bidangnya bukan lagi tentang pengembangan dan informasi desa. Baru Sudah nih topiknya. merambah ke bidang transmigrasi. Iya, betul. Langsung aja. Kita sambut Bapak Halo. Laude Muhajiri. Selamat siang. Piring. Pak Laude ini adalah Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Sekarang transmigrasi, Pak. Udah bukan bagian kami lagi, Pak. Pedu. Belum. Tapi indeks kebahagiaannya tetap tinggi di sana. Alhamdulillah ya Allah. Oh, berarti dengan ada Pak Laude di sana indeks kebahagiaannya tinggi tuh sekarang ya Pak ya. Aduh, Bapak. Beneran itu? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terakhir kita kesini ngebahas aplikasi Desa Nesa ya Pak ya. Desa Nesa ya Pak ya. Terkait dengan desa. Kalau sekarang masih desa juga tapi di wilayah transmigrasi. Oh gitu. Tadi kita udah nyinggung bentar ya, Pak. Iya, Kalau tadi tentang ini- TransOD. Itu Iya, apa nyebut-nyebut sih, Pak, TransOD sebenarnya? itu apa, Iya. Pak? Oke, makasih. Itu jadi TransOD itu sebenarnya sebuah gagasan yang lahir dari ketika saya mengikuti diklat PKN 1, PKN 2 tuh. Di Lembaga Administrasi Negara di Pejompongan. Dan salah satu yang ditugaskan kepada para peserta PKN itu adalah membuat proyek perubahan. Nah, proyek perubahan yang saya ambil judul saat itu adalah sekaligus dengan membentuk sebuah aplikasi, yaitu menggagas perencanaan kawasan transformasi perencanaan kawasan transmigrasi berbasis digital melalui TransOD gitu. Jadi TransOD itu adalah sebuah aplikasi atau tools yang berbasis teknologi informatika ya, yang bersifat interaktif antara untuk memudahkan seluruh pemerintah daerah yang punya kawasan transmigrasi atau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kawasan transmigrasi dalam proses penyusunan dan penilaian rencana kawasan transmigrasi, sehingga diharapkan
penyusunan dokumen KT ke depan itu tidak lagi berbasis konvensional tapi sudah berbasis digital gitu seperti itu. Memudahkan ya. Ya, lebih ke digitalisasinya gitu. Kegelisahan apa, terus urgensinya tuh dari mana sih Pak sehingga Bapak membuat kepikiran TransOD ini tuh Pak awalnya? Oh ya, jadi ide itu ketika saya sebelumnya tuh menjadi kepala pusat penyusunan keterpaduan rencana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, iya, iya, Masya Allah, Puspadu Pak, ya Alhamdulillah, siapa? Ya. Salah satu tusi di Puspadu itu selain menyusun dokumen rencana induk, terus roadmap perdesaan, roadmap transmigrasi dan roadmap daerah tertinggal, ada tambahan satu tusi namanya mereview rencana kawasan transmigrasi. Nah, proses kita sudah jalankan dan ternyata hasil review di 152 kami menemukan banyak hal yang ternyata harus membutuhkan sebuah langkah atau sebuah inovasi baru untuk melakukan review terhadap dokumen-dokumen rencana kawasan transmigrasi yang menurut kami itu sudah perlu dilakukan perubahan atau perbaikan gitu. Baik itu data, dokumen maupun pemetaannya gitu. Nah, kami dengan dasar itu salah satu solusi yang kami tawarkan adalah membuat TransOD ya sebagai bagian dari itu. Nah tadi dengan menjawab pertanyaan tadi saya kira ini juga kaitannya dengan kita berada di posisi transisi penyusunan dokumen berada dalam posisi pengakhiran RPJMN tahun 2020-2024 menuju RPJMN 2025-2029 sampai kepada 2045 menuju Indonesia Emas gitu. Jadi sehingga kita mau tidak mau suka tidak suka membutuhkan sebuah lompatan yang tinggi yang jauh, terutama melalui sebuah transformasi perencanaan khususnya di kawasan transmigrasi, sehingga kita berharap kita bisa kawasan transmigrasi atau dokumen kawasan transmigrasi itu lebih efisien, lebih transparan, dan juga kita lebih mudahkan koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian dalam penyelenggaraan bertransmigrasi. Sehingga nanti kita harapkan nanti dokumen perencanaan kawasan transmigrasi yang kita susun nanti yang berbasis digital ini tentunya tidak lepas tetap mengacu kepada regulasi yang ada. Yaitu kalau sekarang itu ada peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara perencanaan kawasan transmigrasi, dan sekarang ada lagi review terkait dengan PP 3 2014 tentang penyelenggaraan transmigrasi dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2024 gitu. Nah, ini ada perubahan-perubahan tapi menurut saya itu tidak terlalu signifikan yang terkait dengan bagaimana menyusun dokumen perencanaan kawasan transmigrasi seperti itu. Sehingga kita berharap ini akan memudahkan pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan juga memudahkan pemerintah pusat sebenarnya untuk melihat sejauh mana dokumen itu valid, dan bisa presisi maupun juga bisa lebih transparan dalam kita merancang sebuah kawasan transmigrasi gitu. Seperti itu. Berarti sebelum ada TransOD ini penyusunan EKT ini manual gitu ya Pak ya, sebelum dibantu TransOD ini. Jadi kalau sebelum ada TransOD ya saya tidak mau kita hari ini ada 152 kawasan transmigrasi gitu. Betul. Nah, 152 kawasan transmigrasi ditambah satu yang kita sudah lakukan review, ada tambah satu yang kita menggunakan peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2001 adalah rencana kawasan transmigrasi Palele yang ada di Kabupaten Bol itu. Sekarang dalam posisinya berada di Biro Hukum menunggu tanda tangan daripada Pak Menteri untuk dikeluarkan keputusan Menteri sebagai kawasan transmigrasi. Nah, kami mau motret dari 152 kawasan transmigrasi, ternyata ya secara dokumen masih banyak yang harus diperbaiki. Betul. Secara dokumen ya, karena itu kan penting sebuah kawasan transmigrasi sebelum ditetapkan harus ada perencanaan yang jelas. Baik itu dari sisi ruang, lahan, termasuk dukungan-dukungan yang lain, program kegiatan yang akan dijalankan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dengan dokumen yang ada saat ini,
memang sudah tidak layak untuk kita, karena banyak sekali hal-hal yang masuk dalam dokumen RKT sebelumnya itu yang tidak sesuai. Nah, TransOD inilah sebagai solusi untuk mereview kembali dokumen-dokumen tersebut gitu, ke dalam bentuk digitalisasi gitu. Oh gitu. Untuk mewujudkan aplikasi yang sangat bermanfaat ini, pasti banyak pihak yang terlibat ya Pak ya. Dan untuk manfaatnya ke depannya seperti apa? Itu bagaimana Pak? Saya kira pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKT ya, yang berbasis digital ini, itu ada 3. Yang pertama itu adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten maupun kota. Sebagai pemohon dalam RKT ini ya, penyusunan. Biasanya kan karena transmigrasi itu urusan pilihan. Jadi ketika daerah atau kabupaten kota meminta akan membentuk sebuah kawasan transmigrasi, kewenangan atau kewajiban pusat untuk merespon daerah itu untuk diusulkan menjadi kawasan transmigrasi. Akan tetapi pusat juga dengan regulasi yang ada menyampaikan kepada pemerintah daerah sebagai yang pemohon RKT tersebut untuk menyiapkan beberapa persyaratan yang kami sampaikan di dalam Permendes nomor 5 tahun 2021. Antara lain itu ada penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi, untuk rencana kawasan transmigrasi, dan itu harus di SK-kan oleh bupati atau wali kota. Jadi namanya SK pencadangan lahan itu. Jadi kalau itu sudah ada, kemudian beberapa dokumen-dokumen persyaratan lainnya sebagai syarat penetapan seperti dokumen identifikasi dan tentunya sampai struktur ruang yang dibutuhkan dalam sebuah kawasan transmigrasi. Nah itu dari kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini penting bagi provinsi, saya kira ini terlibat karena menyesuaikan rencana kawasan transmigrasi tadi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi itu sendiri dan juga rencana kawasan strategis provinsi gitu. Jadi sangat penting karena ini akan ada penyesuaian-penyesuaian termasuk juga di kabupaten tadi. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini, kalau di pusat ini kan ada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan atau mereview rencana kawasan transmigrasi, namanya Puspadu tuh. Oh iya. Ya, Puspadu. Nah, dulu ya. Ya. Nanti itu yang akan melakukan review semua usulan-usulan melalui Puspadu. Nah, itu kalau di review di situ memastikan ini sudah layak untuk diajukan menjadi sampai menjadi sebuah kawasan transmigrasi. Seperti itu. Jadi tiga unit yang akan bertanggung jawab atau menjadi bagian penting dalam RKT ini. Jadi ada tadi pemerintah kabupaten kota, provinsi dan juga pemerintah pusat. Pusat tadi ya Pak ya. Supaya itu mungkin juga nggak jadi lahan sengketa juga kali ya Pak. Benar. Begitu ya Pak ya. Takutnya ada, namanya juga di daerah kan suka ada lahan adat ya Pak ya. Ternyata itu diakuin sama kota atau provinsi, ternyata menurut mereka ini mah punya nenek moyang saya gitu. Dan itu terjadi seperti itu. Itu terjadi ya Pak. Ya, seperti itu. Nah, balik lagi Pak ke TransOD, sebenarnya teknik lagi. Mohon maaf ulangi. Teknisnya bagaimana sih Pak dalam mengumpulkan data di TransOD itu Pak? Harus apa aja yang diupload? Apa gimana tuh Pak? Pertama login gitu. Kalau secara umum ya, proses yang dilakukan pada aplikasi TransOD, ini saya harus menjelaskan agak sedikit panjang ya. Nggak apa-apa. Pertama itu pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota sebagai pengusul RKT atau yang akan melakukan review RKT, itu mengunggah dokumen-dokumen persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis ya yang untuk memenuhi kelengkapan muatan RKT yang kita sebut itu dalam Permendes itu. Yang ada di Permendes, yang ada di itu, Permendes ya, Pak, itu. Jadi persyaratan-persyaratan itu harus diunggah di dalam aplikasi tadi sudah ada konten-kontennya yang nanti akan diisi diupload di situ sehingga kita akan lihat kita nyampaikan kepada pemerintah daerah dokumen yang harus disiapkan 1, 2, 3 sampai seterusnya itu. Nah, tentunya setelah itu juga nanti kita akan lihat seperti dokumen-dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi, SK pencadangan lahan yang saya sampaikan tadi, itu harus di input juga atau diupload juga dalam situ, di dalam aplikasi tersebut. Kemudian dukungan lainnya seperti peta-peta yang dipersyaratkan dalam format SHP namanya,
kemudian keterkaitan dengan dokumen RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota, surat dukungan Bapeda, PUPR, dan juga terkait dengan penataan ruang gitu. Jadi itu di awal itu memang harus disampaikan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi 10 muatan atau 12 muatan RKT itu disampaikan gitu. Kemudian unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi tadi dalam mereview terkait dengan rencana kawasan transmigrasi tadi, dalam hal ini kalau kita sebut institusinya namanya Puspadu ya. Puspadu itu ya. Puspadu ini yang tentunya yang akan melakukan review, memastikan mana dokumen itu yang valid gitu. Jadi bisa jadi pemerintah daerah asal memasukkan saja tanpa melihat, katakan contoh gini, ketika dia masukkan luasan kan sudah diatur luasannya. Sebuah kawasan itu minimal 19.000 sampai 73.000. Ternyata ya 73.000 hektar. Ternyata kabupaten memasukkan data RKT-nya itu sampai 100.000, 200.000, 300.000 gitu. Itu otomatis akan mendapatkan catatan untuk dilakukan perbaikan gitu. Ada filternya ya Pak? Ada filternya. Jadi itu salah satu saja dari sisi luasan gitu kan. Dari sisi luasan. Jadi harus memenuhi luasan 19.000 sampai 73.000. Nah kemudian di dalam 19.000 atau 73.000 itu kita lihat lagi apakah lahan yang ada tadi itu masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak. Nah ini yang terjadi kalau kita lihat dokumen yang ada saat ini tuh banyak daerah-daerah tuh yang masukkan sampai hutan lindung, laut pun dimasukkan gitu kan. Nah termasuk hutan produksi, hutan terus namanya potensi-potensi suaka alam itu dimasukkan juga oleh mereka, sehingga itu kan mau tidak mau itu harus dikeluarkan dulu baru bisa kita prospek lagi data yang lainnya gitu. Nah itu semuanya akan dengan sendirinya terfilter mana yang sudah memenuhi syarat atau tidak dari dokumen yang ada gitu ya, dan kita memastikan lahan yang tadi itu sudah clean and clear tuh. Jadi kalau masih sengketa, masih ada masalah-masalah hukum di dalamnya itu otomatis kami akan menolak, karena kan kita berharap kawasan transmigrasi ini tidak menimbulkan masalah baru di dalamnya gitu. Terutama masalah lahan yang tadi Pak Barin sampaikan gitu kan. Nah, kemudian pemerintah daerah yang mengusulkan RKT tadi ketika sudah mendapatkan respon langsung, jadi ada interaktif itu antara pemerintah daerah yang mengusulkan RKT tadi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini teman-teman di Puspadu tentunya ketika membicarakan tentang lahan kawasan lindung, teman-teman Puspadu langsung akan menyampaikan responnya kepada Kementerian KLH itu di Kehutanan. Akan melihat pemetaannya benar nggak masuk dalam situ, solusinya apa seperti itu. Tentunya itu langsung ada interaktif di dalamnya gitu, sehingga bisa lebih mudah, lebih responsif lah untuk memperbaiki masukan-masukan yang tadi yang diterima, untuk meningkatkan, sekira tujuannya itu meningkatkan kualitas dokumen RKT tadi secara interaktif tadi, yang tentunya saling dukung dan saling membantu lah. Jadi ada komunikasi dua arah. Ada komunikasi dua arah nantinya itu. Jadi kalau ini sudah katakan daerah sudah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen yang tadi, yang sudah disampaikan itu sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan muatan-muatan yang dituangkan dalam regulasi tersebut, kemudian tim penilai RKT ini melakukan penilaian, mereview secara total dari dokumen yang ada, kemudian melakukan memberikan catatan-catatan yang ada di dalam tim penilai nanti untuk disampaikan kembali kepada pemerintah daerah bahwa secara data dokumen dari diidentifikasi sampai data dokumen RKT-nya ini sudah sesuai gitu kan. Nah, ketika sudah sesuai dipastikan kemudian apakah ini memerlukan penilaian ke lapangan, karena penilaian lapangan gini maksudnya, antara data dokumen yang disampaikan tadi bisa saja itu semua sudah lengkap dan benar gitu. Betul. Tapi kondisi existing di lapangan ini harus dibuktikan kembali. Betul, Pak. Terutama dengan wawancara dengan masyarakat setempat, dengan para pihak di lapangan untuk memastikan bahwa kesesuaian antara dokumen
dokumen administratif dengan dokumen teknis dengan dukungan kondisi lapangan itu sama sesuai gitu. Nah, ketika itu sudah selesai, pemerintah daerah tadi yang pengusul RKT baru akan menerima hasil penilaian kesesuaian muatan RKT dan kemudian nanti ditindaklanjuti rekomendasi dari tim penilai RKT. Dalam hal ini tim penilai yang sudah ditetapkan melalui SK. Kalau kemarin kita melalui SK Kepala Badan BPI gitu kan. Nah, kemudian ya kalau sudah ini dinyatakan sudah bisa ditindaklanjuti pada sistem ini, kemudian ya menunggu proses berikutnya dalam hal ini pleno tim penilai RKT gitu. Kalau katakan diterima diterima dengan tanpa catatan tertentu, maka bisa diajukan ke proses berikutnya, diajukan ke Biro Hukum gitu. Itu untuk RKT. Baru RKT. Nah, Transode bukan hanya menyusun hanya dalam posisi RKT saja, tapi juga terkait dengan 152 kawasan yang sudah ditetapkan gitu. Kita juga akan melakukan review karena banyak kawasan 152 kawasan transmigrasi ini banyak yang luasannya tidak sesuai. Ada yang luasannya yang kalau tadi saya sampaikan, luasannya itu kan paling sedikit 19.000, paling luas 73.000. Ternyata luasannya ini ada yang 100.000, ada yang di bawah 19.000. Ada yang 200.000, ada yang 300.000, seluas kabupaten gitu. Ya mau tidak mau, kita minta kepada daerah mereview kembali. Reviewnya itu menggunakan Transode gitu. Ya sambil memperbaiki data-data dukungnya gitu. Termasuk dokumen-dokumen yang masih berada dalam hutan lindung itu. Maksud dalam laut yang tadinya itu kan. Nah, maksudnya yang dihitung itu langsung disesuaikan daerah. Jadi harta karun. Ya, jadi pemerintah daerah bisa memanfaatkan Transode ini untuk melakukan review dokumennya gitu. Ya gitu. Jadi ini bisa multifungsi. Berarti bukan hanya yang belum, tapi yang udah juga kita bisa. review Yang lagi sudah ya. Yang sudah ditetapkan melalui Kepmendes itu bisa review langsung di situ. Karena dengan sendirinya akan terlihat kita akan mendapatkan sebuah dokumen yang valid, yang presisi, yang sesuai dengan muatan regulasi Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2001 atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan transmigrasi. Gitu. Itu kira-kira, Mbak. Gitu, stepnya ini ya Pak, stepnya tapi panjang. Berarti itu memangkas proses RKT yang dulu ya Pak ya, yang dulu sampai ketemu bisa 2 tahun tuh ini bisa lebih dari setengahnya ya Pak. Iya, kalau dulu kan harus bersurat segala macam. Kalau sekarang kan ini lebih upload aja. Ini ya Pak ya. Tapi dari tadi kita ngawang-ngawang nih Mbak. Tadi ada pihak-pihak yang bisa mereview, kemudian upload dokumen juga ya Pak. Tapi sebenarnya wujud aplikasi ini tuh seperti apa Pak? Teknologi apa yang digunakan? Apakah ini aplikasi di HP bisa, di laptop bisa atau seperti apa Pak? Jadi Transode ini menggunakan website dengan situs, kalau bisa dibuka di handphone atau di mana ya, laptop bisa. transode.kemendesa.go.id. Oh, gitu website ya. Ada di bawah ini tuh. Ada di bawah situ. Dan golek. Diedit. Dan untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah, provinsi, kabupaten itu bisa melogin itu ya, nanti dikasih akun itu. Jadi termasuk bukan hanya bukan hanya daerah pengusul yang untuk RKT baru ya, tapi juga kepada daerah-daerah yang di 152 kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan. Gitu. Yang tadi diulang tadi bisa ya Pak ya. Kembali nih ya Pak ya. Terus tantangan Pak dalam mengimplementasikan Transode ini apa tuh Pak yang dirasain Bapak? Kalau tantangan saya kira apapun program yang inovasi apapun itu pasti ada tantangannya itu ya. Betul. Tapi menurut saya itu tantangan sebuah harus ditantang ya kayak gitu ya. Tantangan itu penting dalam sebuah inovasi ya. Untuk sebagai menguji kita apakah inovasi yang kita tawarkan ini bisa memberikan solusi atau tidak gitu kan. Nah, itu banyak tantangan yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kalau kita tahu bahwa Transode ini merupakan solusi perencanaan kawasan transmigrasi yang berbasis digital sebenarnya untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan
pemangku kepentingan dalam hal ini dinas-dinas di daerah gitu, yang tadinya masih mengusulkan RKT secara konvensional, sekarang harus berbasis digital gitu. Iya. Ya. Memotong anggaran juga tuh ya Pak. Namun kadang-kadang gini, walaupun sudah kita sampaikan seperti begini, tapi masih ada juga pemerintah daerah yang mengusulkan tidak mau secara online gitu kan, malah datang ke pusat, menyambawa dengan dokumennya, kemudian ya kadang-kadang yang dibawa juga belum sesuai gitu dengan persyaratan gitu kan. Nah, kadang-kadang itu juga masih menjadi tantangan. Ya namanya inovasi pelan-pelan kita harus sampaikan dan harus masif kita sosialisasikan di pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, tantangan yang tentunya yang kami rasakan itu ketika mereview RKT itu adalah bagaimana menyampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya di muatan RKT itu kepada pemerintah, wujudnya seperti apa, itu memang harus disampaikan kepada pemohon atau daerah-daerah kabupaten yang ada lokasi kawasan transportasinya, yang terutama yang sudah maupun yang sudah ditetapkan dengan Kepmendes maupun yang akan mengusulkan RKT baru. Dan yang paling tantangan yang sering kita hadapi ya, karena di pemerintah daerah itu sangat rentan terjadi namanya mutasi ya antar unit kerja di dalam situ. Iya, betul, jadi pergantian para pimpinan OPD itu sangat mungkin sering dilayani. Jadi kadang-kadang hari ini kepala dinas transmigrasi baru dilantik, bisa jadi 1 bulan atau 5-6 bulan itu sudah terjadi, sehingga belum terkait dengan ini juga akan berdampak juga kepada dokumen-dokumen yang ada di dalam, baik administrasi maupun dokumen teknis di dalamnya. Ini sangat berpengaruh juga, sangat berdampak lah akibat adanya sebuah pergantian pejabat terutama di bidang ketransmigrasian. Dan tantangan yang paling menonjol di transmigrasi kalau kita itu adalah soal lahan. Makanya kami lahan yang tidak clear and clean ini yang menjadi masalah kita sebenarnya di transmigrasi. Jadi ini masalah-masalah yang kita tawarkan Transode ini sebagai bagian solusi. Kedepannya kita tidak akan lagi setidaknya meminimalisir persoalan-persoalan lahan di kemudian hari gitu. Setidaknya kalau bisa ini zero masalah gitu kan. Iya betul. Zero masalah terkait dengan lahan ke depan seperti itu. Kayaknya lahan itu masalah yang terus-terusan ya Pak ya. Terus-terusan. Iya benar itu. Apalagi kalau udah, mohon maaf dibilangnya kalau udah mulai di pedalaman ya Pak, udah susah banget itu terjangkau ya, udah mulai kayak gontok-gontokan gitu ya Pak ya. Benar betul. Pak, berarti ini sedikit dari saya pribadi ya Pak. Iya. Ini kan dari proyek perubahan Bapak pribadi ibaratnya ya. Terus sekarang alhamdulillah dijadikan menjadi proyek kementerian tuh keren berarti Pak. Ya, seperti boleh itu. Loh, Bangga loh. Bangga boleh. Jangan ragu Pak jawabnya Pak, boleh. Ya, saya harus bangga lah karena ide ini muncul karena ya terima kasih kepada BPI ya yang sudah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk berinovasi sebenarnya. Iya betul. Sehingga ya dukungan para pimpinan di sini juga di BPI ini, baik itu Pak Kaban yang sudah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk menggali ide-ide untuk sebuah perubahan di BPI terutama, dan lahirlah Transode ini. Ya. Pak Laude ini berarti kalau kita bisa bilang founder ya, Ci? Iya, founder. Berarti Pak Laude ini kita kan founding father, iya, founding father Pak. Orang India ya. Sebagai founder Bapak harus memastikan aplikasi ini bermanfaat bagi semua orang, bagi masyarakat. Tapi Bapak ada nggak strategi gimana komunikasi ke masyarakat dan stakeholder lain terhadap aplikasi ini yang digunakan? Jadi kalau terkait dengan strategi kami ya, saya kira ini pertama itu sejak diluncurkan pertama kali ya di tanggal 5 Juli kalau nggak salah itu tahun 2024, ini animo masyarakat terutama di pemerintah daerah itu sangat tinggi tuh. Mereka ingin segera memanfaatkan itu ya, segera memanfaatkan aplikasi ini untuk menyusun RKT baru maupun mereview dokumen yang ada. Tapi juga tidak cukup dengan hanya melaunching juga, tapi saya kira ini harus dilakukan sosialisasi di setiap pertemuan-pertemuan di bidang ketransmigrasian, diperkenalkan
Transode itu seperti apa. Karena saya kira Transode ini akan lebih mudah diterima kalau ini sering diinformasikan kepada pemerintah daerah setempat ya. Betul, Pak. Seperti apa bentuknya, bagaimana mengoperasikan, dan juga manfaat serta kegunaan daripada Transode ini sebagai bagian penting dalam mengatasi solusi di bidang perencanaan bertransmigrasi gitu. Kayak gitu. Keren. Terus ini Pak, kan harapannya pasti ada dong Pak ya setelah adanya website ataupun apa bisa aplikasi Transode ini kan pengen dikembangin nih Pak dari yang sekarang udah ada. Itu rencananya mau pengembangan apa sih Pak yang dilakuin dari mungkin fitur-fiturnya yang udah ada? Ya, jadi kalau rencana pengembangan infrastruktur dari Transode ini sendiri begini. Jadi Transode ini di awal ini kita sebenarnya sederhananya begini, bahasa sederhananya. Memindahkan regulasi dalam bentuk tulisan yang ada dalam itu ke dalam bentuk digital gitu. Betul. Jadi katakan 10 atau 12 muatan RKT tadi yang dituangkan dalam regulasi tadi, kita masukkan semuanya ke dalam konsep berdigitalisasi gitu. Iya, betul. Jadi katakan tadi semua kebutuhan data yang dibutuhkan sudah kita pindahkan di sini. Jenis datanya apa, terus dokumen apa yang kita butuhkan sudah termasuk dalamnya. Nah, pengembangannya ke depan itu bahwa ini akan menjadi sebuah dokumen pendukung, terutama dalam menyusun ketika ini kan kalau membahas Transode ini kan bukan hanya pada saat perencanaan saja, tapi perwujudannya. Iya betul Pak. Setelah pasca penetapan dia namanya ada perwujudan tuh. Nah, Transode ini akan mendukung atau dapat digunakan untuk menyusun rencana detail kawasan perkotaan baru, menyusun rencana rinci satuan kawasan pengembangan, kemudian bisa menyusun rencana teknis atau termasuk gimana menyiapkan legalisasi tanahnya untuk kawasan transmigrasi tadi. Kemudian bagaimana menyusun rencana teknis SKP-nya atau satuan kawasan pengembangan, menyusun rencana teknis satuan pemukimannya. Kemudian bagaimana menyusun rencana teknis pengembangan masyarakatnya. Ini bisa menggunakan Transode ini. Betul, Pak. Sehingga ya tools-toolsnya. Ya, kita harapkan Transode ini bisa menjadi sebuah atau perencanaan kawasan transmigrasi yang berbasis Transode ini, digital ini bisa menjadi sebuah lokomotif utama itu dalam menentukan arah pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi masa depan gitu. Keren. Pak, kepo dikit Pak, Transode itu asal nama ada berasal dari ada nama Bapak aja diambil dikit. Ada filosofinya Jadi, filosofinya Transode apa, Pak? ini pertanyaan yang kesejuta kali nih. Sejuta satu Pak, tambah saya. Ya, iya benar. Jadi Transode itu bisa sebenarnya kita tidak definisi itu tidak ada definisi baku yang harus. Jadi Transode itu transnya itu bisa bermakna transmigrasi, bisa bermakna transformasi gitu ya. Bisa juga trans itu sebagai penghubung antara kota dengan desa itu. Titik satu ke titik yang lainnya, trayek transportasi. Nah, OD-nya itu bisa bermakna orang desa sebagai bagian dari trans. Bisa juga yang lebih didekatkan itu kepada siapa ide yang membuat ide itu gitu. Founder. Namanya Laude Muhajirin gitu. Laude Muhajirin. Ibaratnya kalau di Net TV kan ada Wisnu Tama ya, di Transode ada Pak Laude Muhajirin. Seperti itulah ya itu. Visioner itu mikirin nama itu lama nggak Pak? Enggak sih. Dapat tiba-tiba Transode aja gitu Pak. Puasa dulu 40 hari nggak? Pas lihat Heri ajudannya Pak Kaban orang-orang. Kenapa Pak? Kok bisa? Inspirasinya Pas Heri itu sering Pak Ode, dipanggil Pak Kaban. Oh iya. Oh iya, bisa juga yang jadi Transode. Heri. Tapi Anda ada inspirasi dari Pak Laude. Iya. Oh gitu. Ya, jadi itulah maknanya yang pasti luas gini. Ya, Pak? Branding Transode itu sebenarnya lebih mudah diucapkan aja. Setuju Pak. Ya, jadi lebih mudah diucapkan, melekat, mudah ya, didengar, mudah diingat gitu ya. Iya, jadi melekat. Ingat Transode, ingat Pak Laude. Iya. Ingat Transode, ingat Pak Laude. Ingat Transode, ingat Heri. Nanti mungkin ke depan nih setelah ini yang ketemu Pak Laude manggilnya Pak Transode gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Dan ini sudah dilakukan oleh para pimpinan yang lain. Oh iya. Halo Pak Transode gitu. Transode. Keren tapi keren banget dari proyek perubahan loh ini Pak. Iya. Keren Pak, selamat loh Pak.
Ya, mudah-mudahan aplikasinya berjalan terus, bermanfaat bagi masyarakat. Betul, karena tadi yang kalau saya pribadi yang saya dengar proses RKT itu dulu sangat panjang, jelimet dan pasti anggaran dari daerah ke sini juga kan ya Pak ya. Proses koordinasinya aja udah makan anggaran ya Pak. Sekarang dipangkas dari mulai waktu, jarak, biaya. Gitu. Cakep Pak, Masya Allah. Ide cemerlang. Idenya Pak Transode. Oke, tadi kan kita udah singgung ya Pak. Kita udah spill sedikit Transode launchingnya tanggal 5 Juli 2024. Tapi sebenarnya kapan official aplikasi ini mulai digunakan Pak? Kalau secara aplikasi itu harusnya setelah pasca ditetapkan atau diluncurkan di tanggal 5 Juli itu sudah bisa dimanfaatkan. Tapi karena harus ada perbaikan dan juga membutuhkan gini, di dalam di dalam aplikasi tersebut itu kan harus memuat dua data yang di dalam. Pertama, data kebutuhan buat rencana kawasan transmigrasi yang baru nih. Maupun data 152. Oh, yang untuk direview. Iya, untuk direview. Jadi kita masukkan dulu semua data 152 kawasan transmigrasi dari Aceh sampai Papua sana dimasukkan ke dalam situ untuk memastikan dokumen ini harus direview, dokumen ini bisa dilanjutkan dengan catatan seperti ini gitu. Kira-kira gitu. Jadi seperti itu Mbak. Dia punya apa tadi pertanyaannya? Aplikasinya resmi digunakan oleh masyarakat. Dan insya Allah saya kira teman-teman, saya kira ini menjadi produk kementerian nantinya, tapi menjadi lokomotif di sini, penggeraknya ada di BPI. Seperti itu. Karena memang tim SK timnya itu tugas dan fungsinya untuk melakukan review itu ada di BPI sini. Nempelnya di unit kerja Puspadu yang bagian reviewnya Pak, tim review ya Pak. Oh, jadi nanti ke depannya memang tim reviewnya masih di sini. Kalau kementerian ini tidak mengalami perubahan gitu. Enggak Pak, saya nanya. Benar itu. Ya kalau kementeriannya masih ada BPI gitu. Iya. Pak, saya ikut kemana Pak? Kalau BPI nggak ada. Kalau siapa tahu tahun depan BPI Puspadu pindah di perencanaan transmigrasi. Benar. Untuk mendekatkan lagi gitu. Oh iya benar. Reuni. Tapi kalau dipikir-pikir Pak Laude visioner ya. Dulu pas masih Puspadu merancang aplikasi ini, tiba-tiba pindah ke transmigrasi. Iya, apa ini sudah melalui perencanaan Bapak? Ya, ini nih benar nih. Nah, ada sebuah ucapan dari sebuah tokoh revolusi Amerika tuh, tokoh pendiri bangsa Amerika tuh, namanya Franklin D. Roosevelt tuh. Dia bilang gini nih, di bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya saya kurang bagus. Ada fotonya di ruangan Bapak ya. Dia bilang gini, kalau kita dalam melakukan perencanaan kurang baik, itu sama dengan kita merencanakan sebuah kegagalan gitu. Jadi kalau kawasan transmigrasi kita tidak rencanakan dengan baik, insya Allah pasti kawasan transmigrasi akan gagal gitu. Iya betul. Jadi kira-kira gitu maknanya. Iya betul. Keren. Apabila sebuah rencana tidak direncanakan dengan baik, itu sama halnya dengan kita merencanakan sebuah kegagalan. Wih, Franklin the Roosevelt. If you fail to plan, itu lanjutannya apa tuh? Tolong nanti dicari ya. Dimunculin gambarnya Pak Franklin itu. Sama quotes-nya, tapi itu keren loh Pak. Jadi gimana kita? Jadi apapun yang kita jalankan itu semua harus berbasis perencanaan. Setuju Pak. Kita podcast juga kan dari perencanaan ini. Iya, benar Pak. Apa yang kita mau rencanakan, menanya Pak Laude. Betul. Apa yang kita mau minum harus direncanakan gitu kan. Iya betul Pak. Semua harus direncanakan. Kalau semua dadakan pasti akan kacau nantinya. Main gas aja Pak ya. Kita jadi anak. Kalau gitu. Ini yang edit bingung Pak. Gak usah diedit ya Lek. Gak usah diedit lah ya Pak ya. Gak usah, biarin aja. Enjoy aja gitu Pak ya Pak ya. Enjoy. Gitu, biarin aja. Emang kenapa ya Pak ya? Iya.
coba agak open minded gitu loh ya nonton itu ya Pak ya. Iya, benar. Iya. Enggak, memang podcast ini harus agak liar dikit lah. Setuju Pak. Assalamualaikum. Ya Allah. Tapi justru kalau liar-liar begitu tuh pasti ada ide-ide baru keluar tuh. Iya betul. Jadi clickbait nanti itu jadi harusnya itu ya Pak ya. Iya. Makanya kalau saya di Puspadu tuh sekarang di Transmedia, kalau setiap rapat itu saya nggak mau pakai merapat yang dipakai gitu. Saya minta idenya agak liar semuanya tuh. Oh iya betul. Tapi masih dalam konteks itu. Iya, Silakan berbicara. Sopan, terarah ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Mukain aja mau apa. Sampaikan. Justru yang ide itu yang jarang dipikirkan orang lain tuh. Betul Pak. Karena Justru muncul inovasi tuh kayak gitu. Seperti Transmedia ini kan awalnya cuma ngobrol-ngobrol aja sambil di balkon itu, di ruangan tuh. iya. Tapi emang kayaknya itu waktu belum masuk sekolah tuh. Oh. Transmedia kayaknya menarik ini gitu. Oh dari sebelum Bapak itu. Belum ada. Jadi udah saya ucapkan aja sambil ngopi di ruangan Pak Haji waktu itu juga. Oh ucapan adalah doa yang begini Pak. Iya benar. Dari Bapak berpikir harusnya ada Transode, tiba-tiba Bapak dipanggil PIM 2, terus bikin proyek perubahan, terus alhamdulillah sekarang terbang ke transmigrasi beneran. Suatu saat saya bermimpi gini tuh. Bermimpi. Ketika Transode ini menjadi bagian, karena gini Transode ini terintegrasi dengan Sipukat tuh. Jadi Sipukat saling mendukung Transode mendukung Sipukat tuh. Iya. Jadi kalau besok suatu saat ini jadi besar, dimanfaatkan oleh kementerian dan digunakan oleh pemerintah daerah secara masif, secara besar-besaran, nanti podcast ini nanti bisa mengundang pemerintah daerah yang memanfaatkan ini tuh. Betul. Iya. Nah, gitu tuh, memanfaatkan Bentuk ini. implementasi Bentuk implementasi ya, Pak. nanti ya, menggunakan ini. Itu kan akan kelihatan tuh perjalanan Transode dari launching terus podcast, besok langsung simulasinya kayak apa gitu. Iya betul. Berarti kayak apa ya, testimoni dari testimoni yang udah menggunakan dua aplikasi ini ya Pak ya, bahwa memang ini bermanfaat sekali yang tadi kita obrolin, memangkas dari biaya, jarak, waktu. Keren Pak. Terus lebih aman juga ya Pak kalau misalnya data itu dibawa-bawa kemana-mana kan Pak, kalau amit-amit, nauzubillah min dzalik. Benar itu. Iya. Ibaratnya kalau kita nyari arsip nggak usah nyari dokumennya lagi ya Pak. Tinggal buka Udah aja. digital. Semua bisa akses kok situ. Betul. Jadi data-data pun bisa akses tuh. Keren Pak, keren Pak. Terus Bapak juga menjelaskannya detail, jadinya saya paham yang tadinya tidak mengerti apa-apa. Nanti kita habis ini buka kali ya. Iya benar. Deh. Iya benar, habis ini kita buka. Alhamdulillah loh Pak, paham Pak. Tumben ini saya paham Pak. Iya alhamdulillah, iya benar. Coba review. Kita tebak gambar dulu. Oke, Seperti biasa Pak. Kita kuis. Ada kuis. Kaget saya. Ini Pak Laude udah nggak asing lagi. Tapi ikut tangga-tangga dulu. Gini juga. Untung nggak gini. Kalau gini kan siapa nih kalau gini? Giring. Oh giring. Iya udah. Oke. Kuis nih Pak. Kuis apa Nina? Pak Laude udah sering nih kuis ini nih. Kita mengulangi lagi Menang ini waktu familiar. kita dicaringin Pak. Gampang ini buat Pak Laude. Kuisnya tebak gambar. Jadi nanti kita melontarkan sebuah kata. Pak Laude harus nebak itu apa ya? Oke. Siapa Siap? dulu nih? Kita kan dia benar. saut-sautan. Nomor satu dulu ya Nina ya. Siap ya Pak? Ya. Siap ya Pak? Satu kata Pak. Jawabannya. Gambar. Kawasan Indonesia. Transmigrasi? Bukan. Kalau Pak nggak bisa jawab berarti yang salah hostnya. tata letak. Atlas. Peta. Itu nggak malah ya Allah. Bapak Transode. 100 untuk Pak Laude. Lanjut. Saya udah lupa mainnya masalahnya saya. Ini marah kemana? Oh ternyata itu ya. Oke. Iya, Lihat ya, yang Mbak. ini ya, yang dua ini. Iya. Makanan. Jogja. Gudeg. Mantap. Lagi ya Pak. Next. Aduh. Yang agak sulit ya coba. Kalau agak sulit kita juga sulit Pak. Kita tambah sulit. Alat. Iya.
Menggemburkan. Ini kayaknya kuisnya untuk host. Sawah. Traktor. Salah. Ih, bukan tempat. Traktor. Petani. Dikit lagi. Kerbau. Cangkul. Terus Udah ke spill tadi. Ada di kalau- spill. Kenapa cangkul menggemburkan? enggak, iya makanya Bapak bingung. iya Yang salah hostnya. iya salah memang. Memang salah. Otak saya kan sepi, Pak. Saya nyari apa ya kata-katanya sepi banget di otak. Kalau Aduh, ya Allah. Menggemburkan tuh kalau ya menggemburkan itu kalau pakai alat tuh. Tapi kalau cangkul butuh Firaun bangun dari kebunnya Baru bisa gembur. Iya, iya. Oh iya, itu maksud gue itu tapi yang muncul menggemburkan, Mai. Emang ini kuis. Iya. Ini sebenarnya kuis buat host. Iya. Ya. Buat Iya. kita yang kesusahan. Lanjut. Em, Selanjutnya, Pak. musik. Alat. Senar. Gitar. Yang susah banget. Nah, cakep. Yang agak sulit dong. Ini nih. Biar otak saya juga Selanjutnya. Bekerja ya, terganggu, Pak. bekerja Kita ya. otaknya bekerja. Malah saking gampangnya. Jadi makanya ini otak saya masih di sini nih. Di sini. Aku ya, Iya. padi. Hijau. Hijau. Sawah. Udah ditebak. Pak, biar Baren bikin dulu, Pak. Aduh, Pak. Oh ya. Udah tahu otak saya seperapat, Pak. Aduh, Atau ini kalau lagi. tidak plesetan dikit, main plesetan. Iya ya. Iya. Kuis itu kan nggak harus yang normatif itu. Iya, benar. Kuis plesetan juga bisa. Ditukar aja, Pak Laude aja. Kalau ada ngasih pertanyaan ke kita ya. Em, Iya, ang dong. Dina dulu aku dulu. Iya dah. Dina dulu. Mukul. Kok. Oh, Lagi, Din. Bapak mau jawab atau Bapak lagi? Bapak nanti aja jawabnya deh gitu. Iya. Tahan dulu, biar mereka olah dulu kan. ya. Ya Allah Akbar, ya Allah Akbar. Panjang. Panjang. Mbak kita kan udah tahu, jangan mikir ini Iya. ada. Senar. Panjang. Ada. Jadi raket. Raket. Iya, Pak, iya. Ya itu, Pak. Enggak, jangan soal bukan gimana gitu. Iya. Orang-orangnya nggak tahu Pak Iya, Laude. boleh. Iya. Iya, betul. Betul. Itu dia jawabannya. Begitu. Aduh, ada senarnya bener kan ya? Iya, bener. Kan lu kenapa bingung? Iya. Apa iya senar namanya gitu? Saya takutnya salah. Ya Allah. Terakhir nih, Pak. Aduh. Aku dulu Main- Bukan. mainkan. band. Oke. Jangan nyanyi nih, Enggak, tahu enggak. orang bubar langsung. Rock. Nggak usah jawab dulu, Pak. Biar dia, Pak. Biar dia, Pak. Biar Aku. Iya. Kers. Apa? Nggak jelas. Kers. No, pokoknya. Ya udah. Apa nih? Kers. Fans. Fans. I miss you. But. I. Better hate you. Slang. Nggak nyambung saya. Kersa juga bingung nggak? Kers itu. Bukan kuis tapi hiburan untuk Bapak. Kamu nggak berkenan. Iya sebenarnya sih ya, senang sih. Alhamdulillah beres, Pak. Saya nggak mikir lagi, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Aduh, makasih ya.
Akhirnya kita juga kangen loh Pak. Iya. Bercanda kayak gini sama Bapak ngobrol kayak gitu. Harus sering-sering lah. Kita terhalang berapa gedung sih Mbak? 2. 1. 2 sama BNI. Sama itu yang wisata itu. Iya bener. Oh iya Oh iya, bener. tapi Oh iya ada apik Iya. juga ya. Banyak lah ya. Kalau dari sini ke tempat Bapak 4 hari lah Pak. Enggak sampai lah. Enggak sampai Pak. Berapa Pak? Ya butuh sebentar aja sih. Oh iya. kirain Itu cuma lurus doang. Kirain kayaknya kayaknya Sampai Bapak. Lihat kelakuannya sekarang. ya Allah Bapak terima kasih banyak Bapak Pak Transode. Ode. Kalau di jalan saya boleh manggil Pak Transode gitu boleh? Boleh. Nanti saya Jadi kalau ditonjok. ada orang manggil saya kasih duit tuh malah. Oh iya iya. Dari hari ini aja bisa. Pak? Nanti kalau di jalan kan bukan di jalan. Alhamdulillah. Pak closingnya. Iya. Sudah Seru ya seru ngobrol sama sekali. Pak Lode. Seru Makasih kuisnya banyak. apa seru pertanyaannya? Seru semuanya nih hari ini saya mendapatkan pencerahan baru. Betul. Kita jadi tahu aplikasi Transode websitenya ya. Iya dan benar. manfaatnya websitenya juga. Dan manfaatnya juga. Dan alhamdulillah bisa sedikit apa ya? Reuni mungkin ya. Betul, Pak betul, Lode ya. betul. Kayak gitu udah lama nggak ketemu. Dulu mah tiap kita masuk lobi alhamdulillah ada Ketemu Bapak Pak ya. Laude. Betul. Sekarang terhalang. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama. Laude. Sehat Sama-sama. selalu. Transode-nya makin sukses jaya. Impiannya Amin. untuk bersinergis dengan aplikasi Sipukat juga mudah-mudahan lancar dan bisa menjadi manfaat buat desa-desa dan kawasan transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Seperti itu. Tayangan ini bisa kami saksikan di YouTube PPI Kami Desa PDTT setiap hari Jumat jam 5 sore. 5 sore. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, dan share. Dan juga Oh iya, dan- loncengnya jangan lupa dan bunyikan dan apa namanya klik lonceng merahnya. Dan teman-teman juga kalau misalnya ada ide untuk tema atau judul podcast bisa komen di bawah ya, mau dibawain apa nih untuk next episode. betul. Kira-kira apa nih yang enak nih materinya? Betul. Kalau gitu saya Nina pamit. Saya Baren pamit dan Saya Laude Muhajirin. kami undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. PDKT makin dekat dengan desa. Bapak makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan Kan ya Pak dari ya. dulu begitu.